yang mungkin mengetahui beberapa peninggalannya, salah satunya itu adalah adanya batu nisan itu. Terus selanjutnya Marison mengatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara antara lain juga dari Coromandel dan Malabar. Eizer mengatakan memandang Islam di Nusantara berasal dari Mesir. Jadi banyak sekali pandangan-pandangannya. Nah, cuman mungkin lebih awamnya kita mengenal bahwa Indonesia ini, bahwa Islam masuk Indonesia itu berasal dari pedagang dari Gujarat, India. Lebih awamnya, lebih umumnya kita kenal seperti itu. Silakan saya dilanjutkan. Berdasarkan kondisi yang demikian, tafsir Al-Quran di Indonesia itu dapat dibagi beberapa periode. Dan beberapa periode ini ada 4 periode yang akan kami jelaskan bagaimana sejarah berkembangnya tafsir Indonesia atau perjalanan tafsir Indonesia, tafsir di Nusantara. Yang pertama kita kenal dengan periode klasik. Yang kedua kita kenal juga periode pertengahan, ketiga periode pra-modern, dan yang keempat periode modern hingga sekarang kita rasakan sekarang ini di abad 21. Baik, kita jelaskan yang pertama. Oke, silakan lanjutkan. Lanjutkan slide selanjutnya. Periode pertama, sebelumnya. Iya, terima kasih. Periode yang pertama, periode klasik, itu terjadi pada abad ke-7 sampai ke-15 Masehi, di mana bentuk tafsir yang ada ketika itu, penafsiran pada periode ini boleh dikatakan belum menampakkan bentuk tertentu yang mengacu pada al-masur dan ar-ra'yu. Ada namanya tafsir bil masur dan tafsir bil ra'yi. Itu kemarin sudah jelaskan juga dengan Bapak dosen juga kemarin itu, dengan bil masur dan bil ra'yi. Karena alasannya masih bersifat umum. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat pada masa itu, yang mana umat Islam di Indonesia pada waktu itu belum merupakan suatu komunitas muslim yang sesungguhnya. Mungkin lebih kita kenal sebagai periode yang dikatakan sebagai periode Islamisasi bangsa Indonesia. Artinya pada periode pertama ini tidak terlalu terfokus bagaimana bentuk tafsir itu, bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan bagaimana penjabaran dari tafsir itu. Tidak terlalu terfokus ke situ, tapi hanya bagaimana orang-orang yang ada di Indonesia ini itu bisa masuk Islam. Maka disebut dengan periode Islamisasi, mengislamkan orang-orang yang ada di Indonesia. Itu terjadi di awal-awal ya, di awal ini terjadi pada abad ke-7 sampai dengan 15 Masehi. Mungkin salah satu contohnya mungkin ketika penyebar Islam ulama dahulu yang kita kenal dengan Wali Songo ya, itu di abad ini, di abad periode klasik. Mereka menyebarkan agama Islam itu tidak dengan bentuk tafsir, ayat-ayat per ayat atau bagaimana dan sebagainya, cukup bagaimana caranya menjelaskan sesuatu dan orang itu mudah memahami Islam dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Oke, dilanjutkan lagi untuk yang periode kedua. Nah, untuk periode kedua yaitu pada abad ke-16 sampai dengan 17 Masehi, bentuk tafsirnya yaitu tafsir Al-Quran pada masa ini lebih berkembang dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena didasarkan pada kekuatan ingatan semata berdasarkan periode klasik dan sudah mempunyai buku pegangan yang representatif dari ahli tafsir yang kompeten dan profesional. Maksudnya di periode ini itu lebih fokus lagi. Artinya sudah ada perkembangan dari tafsir dari periode yang sebelumnya, yaitu periode klasik yang tadi. Dan di periode ini pula itu mulai diajarkan beberapa tafsir dari ayat Al-Quran, dan penjabarannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena di periode ini selain
orang-orang sudah banyak yang masuk Islam, maka mereka setelah masuk Islam mengkaji Islam lebih dalam lagi. Makanya mereka mengajarkan Al-Quran beserta dengan tafsirnya. Oke, lanjut yang ketiga. Periode pramodern terjadi pada abad ke-14 Masehi. Tafsir Al-Quran pada periode pramodern ini tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh periode pertengahan yang tadi. Di mana yang pertengahan tadi itu sudah mengkaji dan kajiannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi cara substansi tafsir mereka sama karena sesama memakai kitab tafsir. Contohnya tafsir Al-Jalalain dalam mengajarkan tafsir kepada murid-murid. Dengan demikian wawasan tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia berada pada level yang sama. Itu dipelajarinya sama, namun teknik cara penyampaian dan sarannya tampak lebih maju. Kalau pada periode yang lalu penerjemahan yang dilakukan belum tertulis, maka periode ini tertulis. Dengan demikian pula dengan tempat dan sistem pengajian dibuat secara halaqah. Selain itu perkembangan pemikiran juga telah meningkatkan pada syarah terhadap tafsir Al-Jalalain sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Syarah tersebut ada yang berbahasa pribumi dan ada pula yang berbahasa Arab. Jadi dalam periode yang ketiga ini yang kita sebut periode pramodern, mungkin caranya kurang lebih sama dengan periode pertengahan tadi. Kalau yang pertengahan memang sudah mempunyai tafsir tertentu ya. Nah, untuk yang periode pramodern ini itu juga menjelaskan satu tafsir. Satu kitab tafsir kita ambil saja contoh kitab tafsir Jalalain, di mana seorang guru itu mengajarkan kitab tafsir ini dan murid-murid ikut menulis terus bahkan terdapat syarah-syarahnya lebih mendalam lagi kalau kita ambil kesimpulan dari itu. Artinya lebih daripada periode yang sebelumnya. Dan bahkan dari tafsir ini pula ada beberapa bisa diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, terutama mungkin bahasa pribumi yang mana kalau misalnya yang menafsirkan orang Jawa mungkin bahasa Jawa, atau mungkin kalau yang menafsirkan orang Sunda ya bahasanya bahasa Sunda dan sebagainya. Bahkan ada pula yang berbahasa Arab, kitabnya Arab juga bahasa Arab. Oke, lanjut. Selanjutnya pada periode modern abad ke-20 Masehi sampai dengan sekarang ini. Sejak tahun 1920-an dan seterusnya, jumlah terjemahan Al-Quran dalam berbentuk juz bahkan seluruh isi Al-Quran mulai bermunculan. Mungkin salah satu contoh tafsir Al-Quran yang misalnya adalah tafsir pertengahan diterbitkan pada tahun 1928. Contoh yang lain pada tahun 1938 Muhammad Yunus menerbitkan terjemahan Al-Quranul Karim. Kemudian pada tahun 1942 Muhammad Aziz menyusun sebuah tafsir dengan judul tafsir Quran bahasa Indonesia. Terus tafsir Al-Azhar yang ditulis mungkin tidak terlalu asing bagi kita, itu Hamka pada saat dalam tahanan, yaitu ketika era Soekarno ya, Buya Hamka kalau kita kenal sekarang ini. Itu pada tahun 1966. Kemudian pada tahun 1921 tafsir Al-Bayan, pada tahun 1923 tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur dan dicetak berjuz. Ini salah satu contohnya di abad modern beberapa kitab tafsir yang sudah dibuat ya. Artinya kalau di periode klasik itu belum sama sekali, hanya bagaimana cara orang itu masuk Islam. Dilanjutkan periode pertengahan itu sudah mulai menjerumus atau sudah mulai mengajarkan beberapa tafsir atau beberapa tafsir ayat Al-Quran. Pada periode selanjutnya yaitu periode pramodern itu lebih tingkat lagi, di mana guru itu mengajarkan sebuah kitab, contohnya kitab Jalalain, kemudian ditafsirkan, bahkan ditulis dan bahkan diterjemahkan.
Itu tahap-tahapannya. Nah, untuk periode sekarang ini di abad 20 ini lebih lagi, tidak hanya belajar dari sebuah kitab, tetapi ulama-ulama itu mulai membuat kitab sendiri. Ya, yang mulai membuat kitab tafsir sendiri. Contohnya saja tadi adalah beberapa kitab yang tadi sudah kita sebutkan, tafsir Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an Al-Karim yang dibuat oleh Muhammad Yunus dan beberapa tafsir yang lainnya. Silakan dilanjutkan. Adapun konsep tafsir Nusantara. Sebelum masuk ke dalam konsep, kita ikuti dulu, kita bahas dulu pengertian Nusantara, di mana istilah Nusantara dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia diartikan sebuah nama bagi seluruh wilayah kepulauan di Indonesia. Artinya mulai dari Sabang sampai Merauke itulah disebut dengan Nusantara. Mungkin kita pun juga banyak mendengar kalimat Nusantara beberapa belakangan ini. Ada yang namanya Islam Nusantara, sekarang juga tafsir Nusantara. Kalau kemarin yang disebut dengan Islam Nusantara sudah kita sama-sama bahas, artinya adalah Islam yang ada di Nusantara, bukan berarti Islam Nusantara, tetapi kalau kami persepsikan adalah Islam yang ada di Nusantara dan beberapa daerah yang lainnya. Tetapi ada sebuah ilmuwan mengatakan, dari yaitu bernama Fakruddin, istilah Nusantara tidak bisa dipisahkan dari imbas global stigma negatif terhadap Islam dan kaum muslimin. Dalam hal ini Barat berhasil membuat skenario untuk menciptakan opini bahwa Islam khususnya di Timur Tengah berwajah seram. Artinya berwajah seram itu apa ya? Sesuatu yang negatif lah, keras. Mereka lah yang membuat kondisi Timur Tengah notabene poros peradaban Islam carut marut, penuh konflik dan darah sambil menampilkan simbol-simbol Islam. Simbol-simbol Islam inilah yang dilempar ke publik sehingga masyarakat dunia menangkap Islam Timur Tengah tidak ramah, tidak santun dan tidak toleran. Ya. Di sisi lain menggambarkan Nusantara sangat penuh dengan tradisi yang toleran, moderat dan tidak radikal. Mungkin itu tujuan dari salah satu orang yang mengatakan Islam Nusantara, ya salah satunya mungkin seperti itu, supaya membedakan bagaimana Islam yang ada di Nusantara dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Karena orang sekarang menganggap karena banyaknya konflik yang terjadi di Timur Tengah itu, menandakan kalau Islam itu tidak ramai. Beberapa pendapat seperti itu. Padahal tidak seperti kenyataannya. Kita lanjut lagi, Sir. Yang kedua, mata rantai tafsir Nusantara. Melacak tradisi awal penafsiran Al-Quran Nusantara, banyak peneliti seperti Riddle, A.H. Jones, Salman Harun, Az-Zumardi, Evan Nur Tawab, dan lain-lain menginformasikan bahwa sekitar abad ke-17 Masehi telah ditemukan bukti paling awal di Nusantara telah lebih dari 300 tahun sejak komunitas Muslim Nusantara itu mulai mewujudkan dirinya dalam kekuasaan politik, yaitu Cambridge yang memuat tafsir surah Al-Kahfi. Kemudian kajian Al-Quran dipelopori oleh Abdul Ar-Rauf As-Singkiri. Mungkin ini nama ulama yang tidak awam ya bagi kita karena beliau itu berasal dari Aceh ya, yang memuat tafsir surah, yang menulis kitab dengan berjudul Terjemah Al-Mustafid. Dua karya inilah yang menjadi embrio pijakan penulis tafsir Al-Quran di Asia Tenggara. Lanjut lagi, itu mata rantainya. Terus yang selanjutnya gaya dan tipologi tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara yang dimaksud di sini adalah dalam bidang tafsir, gaya dan tipologi tafsir Nusantara banyak terwarnai dengan Islam lokal, baik itu budaya maupun kondisi saat ayat-ayat Al-Quran dilakukan tafsir oleh sang penafsirnya. Topologi dan gaya penafsiran ala Nusantara tentu sedikit berbeda dengan tafsiran yang sudah dikenal selama ini. Misalnya, tafsir klasik memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tafsir bernuansa modern. Begitu pula tafsir Nusantara yang akan sedikit berwarna dengan model penafsiran dihasilkan oleh
tafsir dari Timur Tengah. Hal ini yang menarik dari tafsir khas Nusantara. Artinya tafsir Nusantara ini punya sedikit warna, punya sedikit perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Perbedaannya di mana? Karena mungkin beberapa buku-buku tafsir yang ada di selain daripada Nusantara, mungkin di Timur Tengah itu cara menafsirkannya ala mereka, bahasa mereka, dan sesuai dengan kondisi dari kehidupan mereka. Sedangkan kita di Indonesia kan berbeda dengan yang di sana, baik gaya bahasanya, terus dan terutama cara pengucapannya juga ya, beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Ya, selanjutnya. Analisis terhadap metode penafsiran. Tadi sini saya mengangkat ada 3 contoh tafsir yang ada di Indonesia. 3 tafsir ini dikarang oleh beberapa ulama kita. Saya ambil salah satunya adalah pertama tafsir Al-Qur'anul Karim. Salah satu buku yang bernama Tafsir Al-Qur'anul Karim yang disusun oleh Muhammad Yunus. Muhammad Yunus ini salah satu pengarang ya, pengarang sebuah kitab di mana kitab ini bernama Tafsir Al-Qur'an Karim. Adapun cara penulisan Tafsir Al-Qur'an Karim ini, caranya yaitu adalah ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutan yang ada dalam Mushaf Al-Qur'an yang ada sekarang ini. Dan penafsirannya dilakukan secara umum global atau jumali, tanpa uraian yang panjang lebar pada setiap ayatnya. Lanjutkan. Kami ambil contoh satu dari surah At-Taubah ayat 71 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya adalah, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Karya awal tentang terjemah Al-Quran adalah tafsir Al-Quran Karim ini yang tadi disusun oleh Muhammad Yunus ya, yang mana dicetak pertama kali secara keseluruhan dan diterbitkan, karena dia ayat per ayat tadi diterbitkan 3 juz yang huruf Arab dengan huruf Arab Melayu. Kemudian ditulis kembali pada tahun 1935 dengan menafsirkan pada ayat-ayat yang dianggap penting. Muhammad Yunus memberikan nama tafsir ini dengan nama Tafsir Al-Quran, dengan Tafsir Al-Quran Karim, dengan susah payah diterbitkan berjuz 2 setiap bulan. Dan mungkin sekarang adapun untuk ciri khas dari tafsir ini, mungkin siapa tahu ada yang punya bukunya bisa dilihat. Itu ciri khasnya membedakan dengan tafsir yang lain adalah dalam tafsir ini terdapat catatan kaki sumber penafsiran yang dipakai dari penafsir atau mufassir yang lain, dan terdapat juga daftar surah dan isi tafsir Al-Quran Karim ini. Itu ciri khas dari tafsir Al-Quran Karim ini yang ditulis oleh Muhammad Yunus. Oke, lanjut lagi ya. Yang kedua adalah satu buku tafsir yang bernama Tafsir Al-Furqan. Tafsir Al-Furqan ini dikarang oleh Ahmad Hasan. Sistematik kepenulisan Tafsir Al-Furqan yang terdiri dari 1 jilid ini dimulai dari kata pengantar, pendahuluan, dilanjutkan dengan menulis pasal-pasal yang terdapat 35 pasal, 26 ditambah oleh Abdul Qadir Hasan dengan menuliskan petunjuk tema pokok dalam Al-Quran. Daftar surah Al-Quran, daftar isi surah Al-Quran dan bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia, daftar isi Al-Quran dalam bahasa Arab, dan daftar isi juz dalam Al-Quran. Kemudian baru dimulai tafsiran Al-Quran
dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Artinya itu sistematika penulisan dari tafsir Al-Furqan ini sangat lengkap sekali. Jadi sebelum mulai penafsiran ada tahap-tahapnya, mulai dari pengantar sampai dengan penafsiran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Silakan lanjutkan. Ahmad Hasan merangkan makna-makna kata yang dianggap penting untuk diterangkan. Ini sesuai dengan tujuan penulis tafsir, sebagaimana penulis paparkan di atas, bahwa tujuan dari tulisannya ialah menerangkan arti setiap ayat supaya pembaca bisa paham makna dengan mudah. Contohnya diambil dari surah Al-Imran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan dengan mendapatkan rezeki. Tafsir ayat di sini maksudnya orang-orang yang mati di dalam perjalanan di jalan Allah itu janganlah disangka mereka sudah mati gitu. Sebagaimana orang-orang yang mati biasa di bumi ketika meninggal dunia, bahkan tidak sekali-sekali, bahkan mereka itu hidup dengan pandangan Allah selama ada agama Islam, karena mereka telah berkorban jiwa-jiwa mereka untuk menyelamatkan agama Allah dan hendak dihapuskan oleh musuh-musuh Allah. Itu mungkin sebagian dari penafsiran dari surah Al-Imran ayat 69 ini. Lanjut. Yang ketiga, tafsir Al-Maljah Al-Qalibin yang dikarang oleh Sanusi. Mungkin ini tafsir yang berbeda dengan yang lain, karena tafsir ini merupakan salah satu karya pertama yang ditulis oleh Sanusi dengan bahasa daerah. Dan bahasa daerah itu berasal dari bahasa Sunda yang diberi nama Al-Maljah Al-Qalibin, yang artinya penyelindungan santri-santri dina tafsir kalam narot al-alamin. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahkan untuk melindungi para santri dalam menafsirkan firman Allah yang ada dalam Al-Quran yang menguasai sekalian alam. Mungkin selanjutnya. Mungkin itu salah sebagian dari penjelasan dari kami mengenai tafsir Nusantara, mulai dari bagaimana sejarah perkembangan bermulanya adanya tafsir Nusantara ini, dan bagaimana metode bahkan klarifikasi dari beberapa contoh kitab tafsir yang sudah ada di Indonesia sejak pertengahan abad tadi itu. Oke, terima kasih, Sir. Kami kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Darmo Daud yang memperkenalkan apa namanya tentang Alhamdulillah sudah diterangkan dengan panjang dan lebar. Insyaallah semuanya insyaallah paham ini ya. Kalau ada pertanyaan berarti masih ada yang perlu kita diskusikan. Untuk itu kami membuka pertanyaan dengan pertanyaan dua pertanyaan dulu. Saya persilakan. Tentang tafsir Nusantara. Saya Ustaz. Baik. Ustaz Muhammad Tasbih. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Ada dua yang kami mau sampaikan. Yang pertama mungkin berupa sanggahannya. Tadi disebut-sebut bahwa salah satu mufassir Nusantara kita adalah Muhammad Yunus. Mungkin dari segi nama mungkin kurang pas ya, atau mungkin orangnya berbeda. Karena yang kami tahu itu Ustadz Mahmud Yunus, bukan Muhammad Yunus. Tafsirnya ada di sini. Seperti ini, Profesor Dr. Mahmud Yunus. Dan kami termasuk orang yang pernah dirawat, dibesarkan, dididik sama
salah satu cucu beliau, dan ini dihadiahkan sama ibu angkat saya yang merupakan salah satu cucu beliau, dan banyak karangan-karangannya beliau. Jadi bukan, mungkin yang dimaksud adalah Profesor Dr. Mahmud Yunus. Jadi yang saya tahu bukan Muhammad Yunus, tapi Mahmud Yunus. Dan ada kamusnya juga, dan cukup dikenal kamusnya itu di Indonesia, terutama di pondok-pondok modern. Tapi kalau misalnya Muhammad Yunus yang lain, saya tidak tahu. Yang saya tahu Ustadz Mahmud Yunus. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya tidak mendengar penjelasan tentang tafsir Al-Misbah, yang mana pengarangnya kan Indonesia asli, yaitu Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kenapa tadi tidak dimasukkan salah satu contoh daripada kitab tafsir Nusantara? Itu aja sih. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Ustadz Muhammad Tasbih. Jadi pertanyaannya, mohon maaf tadi saya terkeluar sedikit terus masuk lagi. Jadi kenapa tadi kok tidak diberi contoh tentang tafsir Nusantara? Gimana Ustaz Darmawan Daud? Mau langsung bukan itu Ustaz. Jadi kenapa tafsir Al-Misbah itu tidak diangkat menjadi salah satu contoh tafsir Nusantara, sementara pengarangnya kan Profesor Dr. Quraisy Shihab itu dan Indonesia asli. Apa sebabnya? Mungkin ketinggalan atau mungkin dia beda, bukan tafsir Nusantara. Itu aja sih. Kemudian namanya beliau Ustadz Mahmud Yunus, bukan Muhammad Yunus. Baik, bisa ditangkap ya Ustadz Darmawan Daud? Insyaallah bisa, Ustaz. Oke, mau langsung dijawab? Insyaallah. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Aminuddin. Pertanyaan pertama kami jawab, Ustaz. Sebelumnya kami terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Tasbih ya. Apa yang beliau katakan memang benar ya. Dan salahnya di kami adalah salah menyebutkan nama. Jadi nama beliau memang adalah Mahmud Yunus, bukan Muhammad Yunus ya. Oke, mohon maaf Ustaz. Jadi untuk jawaban yang pertama mungkin cukup jelas sekali bahwa kami yang salah dalam menyebutkan nama. Yang betul adalah Mahmud Yunus, bukan Muhammad Yunus. Mohon bisa direvisi. Oke, terima kasih Ustaz Muhammad Tasbih. Dan antum mendapatkan sanad ilmu langsung dari cucu beliau Ustaz ya. Luar biasa, alhamdulillah. Bisa dibagi-bagikan nanti ilmunya Ustaz. Ya, yang kedua, pertanyaan dari beliau juga, dari Ustaz Muhammad Tasbih, kenapa tafsir Misbah yang dikarang oleh salah satu orang asli Indonesia, yaitu Muhammad Quraisy Shihab, Ustaz Quraisy Shihab, tidak dimasukkan? Sebenarnya tidak kami masukkan. Bukan berarti tidak kami masukkan itu bukan bagian dari tafsir atau mufassir dari Indonesia, tetapi memang kami hanya mengambil 3 contoh saja. Karena mufassir Indonesia itu sebenarnya banyak sebenarnya. Tidak hanya dari 3 orang ini, dari 3 orang yang sudah kami sebutkan beserta dengan kitab tafsirnya. Tapi mungkin ada beberapa kitab tafsir yang lain. Nah, salah satu tadi adalah Ustadz Quraisy Shihab ya, yang sangat populer dengan karangan buku beliau Tafsir Al-Misbah. Saya kurang tahu berapa jumlahnya, kalau nggak salah 1 sampai 10 atau berapa gitu. Pernah saya lihat bukunya itu, tafsirnya luar biasa. Al-Quran ditafsirkan dalam sebuah tafsir yang bernama Tafsir Al-Misbah, sekitar 10 jilid atau berapa, saya kurang hafal itu. Cuman pernah melihat sekilas dan membaca sekilas-sekilas saja. Beliau menjelaskan ayat Al-Quran mulai dari juz pertama sampai juz 30 sampai selesai. Seperti itu Ustaz. Jadi bukannya kami tidak memasukkan dan tidak menyatakan itu bukan dari tafsir mufassir Indonesia, tetapi memang kami hanya mengambil sekian banyak mufassir, kami mengambil hanya 3 contoh saja. Terima kasih Ustaz Muhammad Tasbih. Baik, gimana Ustaz Muhammad Tasbih? Masih ada yang perlu didiskusikan lagi?
Sudah cukup. Jazakumullah, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Muhammad Hasbi. Selanjutnya kami buka lagi pertanyaan dari Ustazah. Saya hitung mulai dari 5 sampai 1. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya tunjuk untuk saya tanyain. Enggak ya. Saya sendiri yang bertanya kalau tidak ada yang bertanya. Oke, 5, 4, 3, 2. Ustazah Emil, nggak usah ketawa dulu. Oke, Ustaz Darmawan Daud. Ini ada pertanyaan dari saya. Jadi dalam terjemah Al-Quran itu kan ada yang dikurung. Dikurung artinya itu ada dalam kurung. Artinya ada dalam kurung. Kayak tadi itu kan ada di slide nomor berapa saya lupa tadi ya. Yang contohnya itu. Insya Allah slide nomor 13 pokoknya. Itu artinya itu kan ada di artinya itu, terjemahannya itu ada dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung itu artinya apa gitu? Kan sudah ada itu keterangan, sudah diartikan di situ diterjemah, habis itu masih ada dalam kurung lagi. Nah, yang di dalam kurung itu apa gitu? Kok disembunyikan di dalam kurung gitu? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Ustaz dan Muhammad. Baik, terima kasih Ustaz Aminuddin. Kalau boleh tahu di slide berapa tadi Ustaz? Silakan. 13 kalau tidak salah. 13. Saya buka ya, coba saya buka. Saya buka share screen-nya. Nah, di sini ini kan ada, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka, nah kan ada dalam kurungnya ini, dan ini tidak hanya contoh di sini aja, dan banyak Al-Quran terjemahan itu yang ada seperti ininya, ada dalam kurungnya gini. Nah ini maksudnya apa? Kan ini terjemah, sudah menerjemahkan, kok masih ada dikurung juga gitu. Kenapa tidak usah dikurung gitu loh? Kenapa kok masih ada yang dikurung juga gitu? Apa ada maksud tertentu atau gimana? Baik, terima kasih Ustaz atas contohnya ya. Mungkin kita lihat sama-sama di situ dari Quran surah Taubah, dan memang tidak hanya dari Quran surah At-Taubah ayat 71 ini, tetapi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita buka Quran terjemah itu, ketika diterjemahkan ada tambahan kata ya, kalau kita sebut tambahan kata. Kalau saya melihat dari bentuk kalimat, terus bunyi kalimatnya seperti apa, kalau saya lihat di sini untuk memudahkan memahami. Kalau menurut pendapat saya sendiri, untuk memudahkan kita memahami kalimat arti dari ayat tersebut, supaya mungkin ketika kita membaca itu bacanya itu enak gitu loh. Pertama kali seperti itu. Misalnya contohnya saja, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong. Kalau kita sebut sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Artinya siapa penolong itu? Penolong itu yang laki-laki yang beriman itu tadi. Dengan cara apa? Dengan menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf. Nah, contoh lagi yang kedua, mereka menyuruh yang ma'ruf. Kalau kita tambahkan menyuruh apa? Yang ma'ruf maksudnya diapakan? Mengerjakan. Jadi maksudnya mungkin untuk memudahkan ya, memudahkan kita dalam memahami arti dari ayat yang ada yang ini, surah At-Taubah ini. Adanya tambahan kalimat adalah dalam kurung, tambahan kalimat mengerjakan dalam kurung, itu supaya kalimat itu menjadi mudah dipahami, menjadi mudah dimengerti dan enak ketika dibaca gitu. Dan ketika dibaca kita langsung paham. Menyambung menyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain yang rancu ya, dengan ditambah dalam kurung ini kalimat yang baik ya, mungkin seperti saatnya kurang lebih pendapat kami seperti itu. Siapa tahu dari teman-teman yang lain
ada yang bisa menjelaskan maksud dari dalam kurung seperti apa, monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Darmawan Daud atas jawabannya. Saya kembalikan ke Ustadz Aminuddin, gimana dengan tanggapannya? Oh, saya sendiri ya. Oh, jadi intinya untuk memudahkan ya, atau memahami gitu ya, untuk memudahkan atau memahami atau menjelaskan lebih gampangnya lah, karena tidak semua orang kan ketika dikasih bahasa seperti itu, misalkan tidak ada yang di dalam kurung itu tidak paham gitu. Tapi ternyata yang seperti ini banyak yang ini apa nih dipertanyakan juga, dalam kurung itu masih apa namanya dipertanyakan dari orang-orang awam, itu kenapa kok ada dalam kurung juga gitu kan, kenapa kok enggak di ini. Tapi kalau memang untuk apa namanya menjelaskan dan kenapa kok dikasih kurung gitu loh. Jadi intinya untuk memudahkan kalimat-kalimat tersebut dari terjemahan tersebut. Oke, terima kasih Ustadz Darmawan. Boleh nambahkan Ustadz? Oh, sangat boleh sekali. Ayamnya juga ditambahkan juga boleh itu Ustadz Mamat. Itu pada main ayamnya. Jadi yang pernah kami dapat dari penjelasan guru kami, kenapa sih ada begitu dalam kurung itu? Nyusahin aja, kenapa enggak dibuang aja kurungnya, kan udah nyambung kalau. Jadi biar main-main sama ayamnya itu Ustaz. Iya, dia ayamnya juga mau itu ikut ngezoom. Bunyi terus ayamnya itu. Banyak ayam di sini, itu dekat-dekat lagi. Jadi begini, ada 2 tahap ya di dalam terjemahan buku Quran terjemahan di Indonesia itu. Jelasnya kan bahasa Arab sama bahasa Indonesia berbeda, tata bahasanya berbeda, dan ada beberapa kata di dalam bahasa Arab tidak bisa diterjemahkan letterlek ke dalam bahasa Indonesia gitu. Kayak misalnya nisaukum harusul lakum fa'tu harusakum anna syi'tum. Nisaukum itu kan kalau diterjemahkan secara letterlek artinya wanita-wanitamu. Nah, itu bisa multitafsir nanti. Nah, maka ketika ditulis wanita-wanitamu dalam kurung istri-istrimu, nah itu maka kalau dikatakan penjelas bisa, namun yang kami sedapat dari guru kami ada namanya setelah penterjemahan ada pengalihan bahasa. Jadi bahasa Arab dialihkan ke dalam bahasa Indonesia supaya bisa tersampaikan ke kita sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia. Jadi penterjemahan secara letterlek, kemudian habis itu dialih bahasakan. Nah, maka ketika ada munculnya kurung-kurung begitu, keterangan-keterangan di dalam kurung sebenarnya pengalihan bahasa dan juga ada beberapa yang berfungsi menafsirkan. Misalnya di dalam surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu kan qul, katakanlah. Di dalam kurungnya itu setelah katakanlah ada dalam kurung ya Muhammad, berarti itu kan penafsiran. Berarti qul, katakanlah, fi'lul amri itu mukhatabnya adalah wahai Muhammad, tetapi bukan al-mukhatab lil al-khas lil am, al-khas di sini faidatuhu untuk umum. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa. Terus fi jidiha hablum mim masad, di lehernya, fi jidiha, haknya kembali imra'atu Abu Lahab, jidiha kepada di lehernya, hablun sebuah tali, mim masadin yang dipintal. Itu kenapa leher apakah digantungkan saja atau ditaruh begitu saja? Maka di dalam kurungnya itu di lehernya dalam kurung diikatkan. Nah, gitu. Jadi ada yang berfungsi menafsirkan dan lain-lainnya. Tetapi penjelasan guru kami setelah diterjemahkan ada pengalihan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Arabnya dibaca tanpa adanya dalam kurung itu mafhum karena domir di dalam bahasa Arab itu jelas. Tetapi di dalam bahasa Indonesia domirnya itu kadang tidak jelas. Bukunya Muammar, bukunya itu kan sudah domir kembali kepada Muammar, tak ada lagi Muammarnya di depan. Itu pemborosan kata di dalam bahasa Arab, cukup satu domir saja. Bukunya, itu kan sudah ada kata gantinya untuk dia.
Jadi nggak pula bukunya Muammar itu sudah dua, ada domir, ada lagi orangnya yang langsung. Nah gitu. Di dalam bahasa Arab kan jelas itu domairnya itu yang huwa huma hum dan kata ganti baik itu linasab, lirafa dan lain sebagainya itu jelas. Di dalam bahasa Indonesia itu kadang agak rancu, terutama saya yang tidak pernah belajar bahasa Indonesia secara khusus, saya perhatikan makanya ada pengalihan bahasa setelah diterjemahkan, maka muncullah tanda kurung, keterangan-keterangan yang memudahkan kita memahami. Jadi bukan Jadi berarti salah. bisa diartikan itu Ustaz, yang dalam kurung itu domirnya bisa diartikan seperti itu apa enggak? Ada juga yang berfungsi menerangkan domirnya itu kembalinya ke siapa, makanya munculkan dalam kurung ke siapa gitu kan. Saya kayak misalnya kulnya itu siapa? Anta ayyuhal qari atau anta ya Muhammad atau anta ya Jibril. Nah, jadi makanya dimunculkan dalam kurung ya Muhammad gitu. Bisa juga. Jadi kalau misalnya dikatakan untuk memudahkan memahami ya bisa saja. Tetapi yang pernah kami dapat bahwa itu sebenarnya pengalihan bahasa. Jadi tidak menerjemahkan Al-Quran itu secara letterlek. Karena kalau secara letterlek kadang kita nggak ngerti. Misalnya zahaba Muhammadun itu kan ngerti kita bahasa Arab. Muhammadun zahaba itu juga kita ngerti. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia Muhammad pergi Muhammad itu berbeda sudah. Nah, tetapi kalau di dalam bahasa Arab sama saja. Yang bedanya satunya jumlah fi'liyah, yang satunya jumlah ismiyah gitu saja. Dan kalau kita paham tatanan bahasa, oh ngerti ini maksudnya seperti ini. Tapi ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu akan memunculkan kerancuan sehingga memunculkan tanda kurung untuk memudahkan tadi. Jadi mengalihkan bahasa tersebut. Mungkin itu saja tambahan. Jazakumullahu khairan. Ayamnya udah mulai menjauh. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Tasbih. Juga minta tolong disalamkan kepada ayamnya yang ikut juga menjawab. Oke, gimana Ustadz-ustadzah yang lain? Mungkin ada pertanyaan lagi? Jangan sampai saya bertanya lagi ya. Saya Ustadz. Oke, siap Ustadz Muhammad Syaifuddin. Kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Aminuddin dan pemakalah kita pada hari ini Ustadz Darmawan Daud. Tema yang menarik ya untuk perkuliahan kita hari ini tentang tafsir Nusantara. Artinya bagaimana ulama-ulama di Indonesia untuk menafsirkan Al-Quran. Artinya tidak menggunakan Al-Quran dari tidak menggunakan tafsiran Al-Quran dari orang-orang Timur Tengah saja, tapi kita ulama Indonesia juga mencoba menafsirkan Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, dari pemakalah ini tidak ada menyebutkan bagaimana tahapan keilmuan dari ulama-ulama Indonesia yang berhasil mengeluarkan tafsirannya. Artinya tidak sembarang orang yang bisa menafsirkan Al-Quran seperti itu ya. Karena yang saya tahu, yang pernah saya pelajari juga, tidak sembarang orang boleh dan bisa dihukumkan haram dan berdosa besar jika mengeluarkan tafsiran Al-Quran jika tidak sesuai keilmuannya, seperti itu Ustaz. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, yang jadi ini juga sih, pertanyaan saya juga dari sejak ini sudah lama saya coba utarakan di sini, mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan bersama. Tafsir Nusantara ini apakah tidak mengkhawatirkan seperti itu Ustadz? Karena saya juga pernah mendengarkan tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah itu ada tafsir dalam bahasa Sunda. Ada juga tafsir yang dalam bahasa daerah Makassar atau bahasa Bugis. Nah, jadi kalau misalnya di dalam tafsir Nusantara ini apakah tidak menjadikan ini ya pemisah begitu untuk budaya kita di Indonesia ya. Dan kita juga orang-orang dan juga khususnya di Kalimantan ini ulama-ulama Banjar juga bisa juga mengeluarkan tafsir menurut mereka sendiri. Nah, jadi apakah itu ada
ada batasan-batasannya agar kita bisa sama-sama mengamalkan tafsiran yang sudah berhasil dikeluarkan oleh ulama kita, atau ya pakai masing-masing saja yang dihasilkan oleh ulama Sunda, orang-orang Sunda menggunakan ini ya, orang-orang Makassar atau ulama Bugis mengeluarkan tafsiran ini, masyarakat Bugis menggunakan tafsiran itu, dan orang-orang Banjar, ulama Banjar mengeluarkan tafsiran ini menggunakan tafsiran ini. Apakah itu tidak menjadi tidak menjadi polemik ke depannya seperti itu, Ustadz Darmawan Daud? Mungkin itu dulu dua yang ingin saya tanyakan. Mungkin Pak Makalah bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kami khususnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustadz Syaifuddin. Pertanyaannya ini menarik sekali ya. Bagaimana tahapan atau tanggapan dari ulama-ulama Nusantara ini, termasuk yang ada di Indonesia, mengenai tentang mufasir ini? Ya, jadi memang kalau menjadi mufasir itu ya harus melalui tahapan-tahapan. Insya Allah kemarin juga di materi saya itu sudah saya sampaikan mengenai harus menjadi mufasir itu seperti apa gitu. Terus untuk teknis tafsir Nusantara, apakah tidak mengkhawatirkan bagi ini? Mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh pemateri kita. Sedikit dari saya bahwasanya kita harus tahu dulu fasoro yufasiru tafsiran itu dari kata apa gitu. Di tafsir itu sebenarnya kan kita mengira-ngira aja. Berarti yang diterjemahkan sekarang yang semuanya ini berarti dikira-kira aja, bukan artinya. Nah, tapi ada tahap-tahapannya gitu. Ini kan biar lebih lebar lagi. Oke, Ustadz Darmawan Daud sudah bisa dijawab. Silakan. Insyaallah. Terima kasih Ustadz Syaifuddin. Pertanyaannya ada dua mengenai keilmuan dan bahayanya menggunakan beberapa tafsir yang berbeda dalam bahasa yang berbeda ya. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai keilmuan, kenapa tidak disebutkan atau dijelaskan keilmuan dari mufassir yang disebutkan tadi, di antara 3 kitabnya dan 3 mufassirnya, kenapa tidak disebutkan dan tidak disebutkan? Karena memang kami tidak membahas sampai ke sana mengenai bagaimana asal muasalnya, terus kapan mereka lahir, kapan dari tahun berapa sampai tahun berapa, terus yang kedua riwayat pendidikannya seperti apa, gimana dia menuntut ilmu, kemana, dan gurunya siapa, apakah sanadnya menyambung atau tidak, sampai bisa mengeluarkan sebuah buku tafsir yang sesuai judul yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi memang kami tidak membahas sampai ke sana, hanya membahas perjalanan tafsir yang ada di Indonesia, bagaimana tafsir Nusantara itu. Mulai dari ya tadi, yang mulai sejarahnya sampai dan klarifikasinya tadi, itu analisisnya. Jadi tidak secara khusus menceritakan riwayat hidup, riwayat pendidikan, ataupun sesuatu yang sesuatu yang menarik dari mufassir. Tidak seperti itu, hanya sekedar membahas kitabnya dan membahas sejarah-sejarahnya saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah membahayakan atau mungkin memberikan mudarat ya, jika seseorang itu jika setiap orang, setiap suku membuat tafsiran sendiri. Tadi kembali kepada penjelasan Ustaz kita, Ustaz Aminuddin, menjadi seorang mufassir itu memang tidak mudah ya. Ada batasan-batasannya tadi, atau ada standar-standar khususnya dari segi keilmuan dari beliau masing-masing. Nah, di sini bagaimana caranya, kenapa kok ada seorang mufassir, contohnya tadi yang salah satu mufassir kita menafsirkan Al-Quran dalam bahasa Sunda. Itu kenapa kok seperti itu? Supaya memudahkan orang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Karena kan di zaman dahulu itu tidak semuanya orang bisa berbahasa Indonesia ya. Bahkan mungkin di zaman sekarang ini, sampai sekarang modern ini,
banyak orang yang nggak bisa bahasa Indonesia. Kita coba saja datang ke lereng gunung sana, ya, ke Jawa, ke pedalaman sana, itu banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka bisa bahasanya bahasa daerahnya, contohnya tadi bahasa Sunda ya, atau mungkin bahasa Bugis, dan bahkan saya punya keluarga yang nggak bisa bahasa Indonesia, gitu. Nah, bagaimana caranya supaya mufasir ini bisa mengajarkan orang tersebut, mengajarkan tafsir Al-Quran dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Maka keluarlah kitab tafsir Al-Quran dengan bahasa daerah masing-masing. Adapun tujuannya, adapun isinya, adapun ajaran itu tetap sama. Yang membedakan hanyalah bahasanya. Karena mungkin kalau menggunakan bahasa Indonesia mereka tidak akan paham ya seperti itu. Ya intinya satu, memberikan kemudahan kepada murid, ya, kepada orang yang akan belajar tafsir Al-Quran itu supaya mudah memahami Al-Quran. Makanya keluarlah bahasa sesuai dengan bahasa mereka, daerah mereka masing-masing. Ya, mungkin seperti itu kurang lebih jawaban dari kami. Baik, terima kasih Ustaz Darmawan Daud atas jawabannya. Gimana Ustaz Syaifuddin? Baik, terima kasih sudah jelas sekali ya dijelaskan oleh pemakalah tadi tentang pertanyaan saya. Artinya penggunaan bahasa daerah itu tujuannya bukan untuk kita seluruh Indonesia menggunakan bahasa yang dihasilkan oleh ulama tadi ya, menggunakan bahasa daerah. Artinya kita yang bukan tidak perlulah menggunakan itu, mungkin yang lebih bahasa umumnya bahasa Indonesia saja. Dan berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi itu sebenarnya saya pengen ini sih, kalau misalnya tadi itu pemakalah bisa menjelaskan dari segi tahapan keilmuan dari mufasir kita di Indonesia, ada yang ingin saya tanyakan lagi. Tapi saya coba sampaikan aja ya, mungkin bisa teman-teman bisa bahas sama-sama. Dari tafsir Nusantara ini apakah bisa menjadi multi tafsir seperti itu jika ulama-ulama Indonesia mencoba mencari kejelasan dari ayat Al-Quran atau mencoba menafsirkan ayat Al-Quran, karena yang kita tahu Al-Quran itu berbahasa Arab, dan orang-orang Arab atau orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi lah yang lebih mengetahui pemaknaannya seperti itu. Kalau misalnya orang Indonesia, apakah ada multi tafsir dari ayat Al-Quran? Saya mungkin tidak bisa menyebutkan menyebutkan ayatnya karena saya juga tidak terlalu ini dengan Al-Quran, karena saya bertanya apakah jadi multi tafsir. Mungkin di Arab sana berbeda, buah ini dengan di Indonesia ini maksudnya ini, buah ini, seperti itu. Jadi yang dimaksud misalnya di sana itu buah mangga itu adalah buah seperti misalnya buah tin itu di Arab seperti ini, ternyata di Indonesia itu bukan. Jadi ulama mufasir Indonesia menjelaskan buah itu yang ini loh, bukan buah tin yang di sana. Nah, jadi kan bisa jadi multi tafsir karena yang menjelaskan atau menafsirkan itu orang-orang Indonesia. Itu sih, apakah bisa jadi multi tafsir. Mungkin cukup di itu dulu ya yang kita fokuskan ke pertanyaan 2 yang pertama tadi dan sudah dijawab. Terima kasih kepada Ustadz Darmawan Daud dan Ustadz Aminuddin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz Syaifuddin. Nah, ini ada tanggapan lagi ini yang perlu ditanggapi. Gimana Ustadz Darmawan Daud mengenai apakah buah tin yang ada di Arab sama yang di sini itu beda, ataukah seperti yang mungkin kemarin juga dijelaskan bahwasanya dulu itu paling kecil ternyata diteliti itu ada biji darroh itu dikasih gambaran itu biji sawi ya, biji sawi gitu. Tapi sekarang ada lagi diteliti ada yang lebih kecil lagi, molekul-molekul atau apa itu, ternyata ada yang lebih kecil lagi. Tapi darrohnya seperti apa itu kan yang tahu ya pada zamannya itu. Tapi kan gini ya, kita kan ada asbabun nuzul ya, asbabun nuzul. Mungkin bisa juga dipelajari dari situ. Penafsiran itu kan namanya mufasir, sampai sekarang aja itu mufasir itu ada yang saya tahu itu ada komunitas, bukan mufasir Indonesia aja, tapi internasional. Ada mufasir internasional itu ada wadahnya gitu. Sama hadis juga ada wadahnya gitu. Nah, dari situ ya makanya Al-Quran itu kan Allah sendiri juga bahwasanya Al-Quran itu sampai nanti tidak akan bisa diduakan. Mesti duakan itu
dipindah artikan tidak mungkin bisa, karena Allah selalu menjaga hingga nanti sampai kiamat itu Al-Quran. Mungkin dari itu aja, penafsiran aja. Gimana Ustadz Darmawan Daud anggapannya? Persilakan. Terima kasih Syekh Medudin dan Ustaz Syaifuddin. Pertanyaannya luar biasa nih. Cukup membingungkan sedikit ya. Kalau kami menyimpulkan dari beberapa contoh yang sudah antum keluarkan tadi mengenai buah tim yang ada di Arab sama di Indonesia sama atau tidak. Terus yang kedua, sebiji Zahroh. Bagaimana sebiji Zahroh itu ada yang bilang kayak buah kelapa, ada lebih kecil daripada itu ya, atau sebiji kurma dan sebagainya. Kalau dari beberapa contoh yang tadi kita dengarkan, sebenarnya penafsiran Al-Quran itu kan sebenarnya pada umumnya bersifat sama cara menafsirkannya. Cuman mungkin namanya mufassir, beda tempat, beda cara mengartikan sesuatu. Artinya memberikan contoh sesuatu pun juga berbeda. Tapi dalam konteks umumnya itu semuanya sama. Menafsirkan bahwa sebiji Zahra itu ya kecil-kecil banget gitu. Bagaimana sih kecil bangetnya itu di Arab dan kecil bangetnya di Indonesia itu bagaimana cara memperumapakan ya caranya dengan memberikan contoh yang ada sekitar di Indonesia, contohnya kecil itu. Nah, di Arab pun juga kecilnya juga seperti itu. Hanya perbandingannya saja sebenarnya. Tetapi pada konteks atau pada tekstualnya mungkin ya sama kecil itu bagaimana sih sebiji Zahra itu. Kita pun mungkin memahami sebiji Zahra itu kecil banget. Cuman untuk memahami kecil bangetnya itu contoh yang diambil gimana? Nggak mungkin yang di Arab kita sebutkan orang Indonesia itu nggak paham gitu kan. Kayak mana bentuknya Zahra itu. Nah seperti itu mungkin secara umumnya ya. Kita ambil kesimpulannya gitu Ustaz. Mudah-mudahan yang lain mungkin ada yang bisa memberikan tambahan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz Darmawan Daud, sudah cukup jelas. Terima kasih Ustadz Syaifuddin dan Ustadz Darmawan Daud. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi, persilakan. Jadi kita kembali ya, jadi kata Pak Saro itu tadi, ya tafsir itu kan menerangkan. Tafsir itu menerangkan. Jadi Nusantara yang ada di Nusantara, jadi menerangkan Al-Quran yang ada di Nusantara, maksudnya diterapkannya gitu. Pokoknya kembali lagi bahwasanya tafsir itu menerangkan, gitu. Menerangkan, menjelaskan tafsir. Jadi kalau sudah, ya Ustazah mau bertemu. Bertanya. Oh mau bertanya, nanti kalau mau bertemu. Oke. Langsung saja ya Pak Ya, Darmawan. saya persilakan. Jadi saya dari tadi menyimak nih diskusi para ustadz yang subhanallah ya. Saya ini nggak ada ilmunya di sini. Yang menjadi penasaran dari saya adalah jadi intinya kan kesimpulannya bahwa tafsir itu katanya tadi ya kurang lebih lah. Artinya tidak ada akan muncul pertentangan antara tafsir ulama yang satu dengan yang lainnya. Utamanya ulama tafsir Nusantara gitu ya. Berarti boleh dong kita sebagai umat muslim memilih salah satu, misalnya saya ingin mentadaburi Al-Quran melalui tafsir Al-Misbah saja gitu. Boleh berarti ya seperti itu. Itu saja tanggapannya Ustadz Darmawan Daud. Terima kasih. Baik, terima kasih Sahabat atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditangkap ya Ustadz Darmawan Daud untuk pertanyaannya dari Ustazah Emilia, bahwasanya bolehkah kita itu mentadabur atau memakai tafsir Al-Misbah saja, tidak pakai yang lain. Kalau dari saya ya jawabannya jelas boleh, karena tafsir Al-Misbah itu juga tidak dari murni dari tafsir Al-Misbah, tapi referensinya juga ngambil dari tafsir yang lain. Tuh. Oke, gimana Ustaz Darmawan Daud? Silakan untuk menjawab. Terima kasih dan Saudara Emilia. Mungkin jawaban saya tidak ada bedanya dengan Ustaz Aminuddin. Pastilah boleh. Artinya boleh di sini kita boleh memilih dan belajar dari tafsir mana saja boleh. Mau tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Qur'anul Karim, atau tafsir yang lain boleh juga. Enggak masalah. Karena
tujuan dari tafsir tadi itu kan supaya kita memahami sebuah ayat itu saja. Jadi kalau kita mau memahami ayat ini dari bentuk tafsir yang dikarang oleh Ustadz Quraish Shihab, yaitu tafsir Al-Misbah, ya tidak masalah. Tidak ada perbedaan dan tidak ada juga tidak ada yang mengharamkan gitu. Semuanya jaiz, mubah, boleh saja. Yang itu jawaban singkat dari kami. Terima kasih Ustadz Darmawan. Gimana Ustadzah? Ini mau ditambahin lagi sama Ustadz Muhammad Tasbih. Saya persilakan kalau mau ada tambahan. Ya Ustaz, jadi gini aja. Apa sih namanya? Merampungkan apa yang kita diskusikan, tapi bukan berarti ini adalah yang terbaik atau yang paling benar. Enggak, hanya sekedar kesimpulan dari kami. Jadi kalau untuk menjadi seorang mufassir atau untuk sampai kepada derajat mufassir itu sebenarnya kemarin juga mau nanya sama Ustaz Aminuddin, apakah para peserta mufassir bahasa Inggris, mufassir bahasa Arab, mufassir bahasa Indonesia di MTQ itu bisa dikatakan mufassir? Karena saya sendiri berkali-kali ikut lomba MTQ tafsir bahasa Inggris dan saya merasa belum sampai pada derajat pada mufassir gitu kan. Karena hanya beberapa. Itu sebenarnya kemarin cuma waktunya tidak cukup. Biar antum tidak bisa tidur malam ini kepikiran sama pertanyaan ini, maka saya sampaikan di sini. Dan antum pastinya tidak mau menjawab karena ini bukan waktu antum. Yang saya mau ini itu adalah pada dasarnya kan untuk menjadi seorang mufassir ada kriteria yang harus dicapai. Artinya harus memiliki dasar bahasa Arab, harus terutama nahwu shorof, balaghahnya. Kemudian ada juga asbabun nuzul harus dia ketahui dan beberapa yang lainnya. Terus kondisi, situasi dan kondisi pada saat diturunkan ayat itu di mana. Banyak hal-hal yang harus diketahui oleh seorang mufassir baru dia menafsirkan. Nah, yang berbeda adalah cara penyajiannya. Rata-rata tafsir di Indonesia itu tidak menjelaskan asbabun nuzul hadisnya itu sanadnya dicantumkan, tapi di Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa ini sumbernya ini menjelaskan begini. Jadi cara penyajiannya para mufassir kita itu berbeda-beda. Tapi pada intinya sama. Jadi misalnya kalau di tafsir Ibnu Katsir itu jelas hadis asbabun nuzulnya ini. Tapi di kitab tafsir yang lain di dalam penjelasannya justru tidak dicantumkan sanad dari hadis-hadis penjelas daripada ayat tersebut. Kenapa? Karena mungkin pada zaman itu yang dia catat atau dia tulis tafsir itu tidak lagi orang membutuhkan itu. Begitupun di Indonesia yang mungkin kebanyakan orang Indonesia itu ya tidak butuh yang namanya sanad itu. Mereka pengen siap saji. Apa sih kandungan ayat ini? Apa sih yang saya bisa amalkan dalam ayat ini? Nah, tergantung mufassir itu dari sisi mana mereka menilai peluang sehingga karangannya itu lebih memberikan manfaat sehingga mereka tulis sesuai dengan kebutuhannya. Maka kalau kita lihat tafsir Al-Misbah, pernah baca sedikit aja sih. Itu ada segi bahasanya, misalnya Al-Qari'ah itu diambil daripada kata apa, Al-Waqi'ah itu dari kata apa, dari pengertian secara bahasa dulu, kemudian secara istilah apa, kemudian asbabun nuzulnya, baru beliau kesimpulkan. Bahkan ada beberapa tafsir itu memunculkan i'rabul Qur'annya, memunculkan balaghahnya. Kenapa? Karena mungkin masyarakat yang dia tulis Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an itu masyarakat yang dia lihat, oh mereka ini butuh. Seperti seorang, maka tafsir itu berbeda-beda. Misalnya kita orang awam seperti saya butuhnya tafsir yang nggak macam-macam, yang siap saji saja. Tetapi ketika itu adalah santri atau pelajar mahasiswa Al-Azhar Mesir, mereka tidak mungkin mereka butuh tafsir yang memang lengkap di dalamnya. Ada dari sisi balaghahnya juga dibahas, dari sisi nahwu dan sorofnya dibahas, asbabun nuzulnya dibahas, bahkan sejarahnya, nasikh wal mansuhnya juga dibahas, dan semuanya dibahas. Kenapa? Karena mereka kaum terpelajar. Sementara di sisi lain ada kaum yang enggak butuh banget sama itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya Ustazah Emil mengatakan, saya kan cuma butuhnya ya tafsir Al-Misbah atau tafsir Al-Azhar sudah cukup bagi saya, itu memang sebenarnya intinya pada hakikatnya sudah cukup. Cuma
Kenapa ada banyak tafsir begitu? Ya itulah para ulama melihat peluang apa kebutuhan masyarakat pada saat itu sehingga mereka menulis sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka tafsir Al-Misbah itu banyak dipakai di kalangan mereka-mereka yang mungkin berwawasan luas, suka membaca. Tapi kalau tafsirnya Mahmud Yunus cuma 1 jilid saja, ya mungkin kayak saya ini ya. Karena juga uangnya tidak sampai ke sana untuk membeli yang berjilid-jilid, ya begini aja ya, dapat hadiah sudah cukup gitu kan. Ya. Dan pada intinya mereka menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan pada dasarnya dari sumber yang sama. Asbabun nuzulnya, sumber hadisnya ini. Mereka simpulkan, ini loh kesimpulannya seperti ini. Sehingga saya bisa menikmati sajian tersebut dari Al-Qur'ani yang mereka oleh para mufassir sudah tulis. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Saya serahkan kepada Ustadz Aminuddin. Dan tidak usah dijawab, Ustadz. Terima kasih, Ustadz Muhammad Tasbih. Jadi intinya tidak apa-apa. Kalau cukup 1 aja, tidak apa-apa. Tapi kalau mau nambah, tidak apa-apa. Itu kata Ustadz Muhammad Tasbih ya. Jadi kalau cukup dengan 1 aja dan sudah paham di situ ya tidak apa-apa, dan juga sudah cukup di situ. Tapi kalau mau nambah juga tidak apa-apa. Baik, terima kasih Ustaz-Ustazah semua. Kita sekarang sudah di pukul 17.30. Untuk selanjutnya kami akhiri dari sesi tanya jawab atau diskusi. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Dr. Muhyiddin SAGM THI. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, materi kita adalah tafsir Nusantara. Mungkin yang kita sepakati dulu bahwa yang dimaksud dengan tafsir Nusantara ini adalah tafsir yang ada di Nusantara. Bukan berarti bahwa embel-embel lain ya, karena banyak juga yang mengkritisi seperti Islam Nusantara dan Nusantara lain. Saya kira kita sepakat dulu bahwa tafsir Nusantara ini maksudnya adalah bagaimana tafsir itu ditulis oleh para ulama-ulama yang ada di Nusantara. Yang pertama tadi saya kira sudah sudah jelas ya bahwa yang dimaksud Muhammad Yunus itu adalah Mahmud Yunus, Profesor Dr. Mahmud Yunus yang punya karangan banyak ya. Termasuk tadi kamus ya, kalau di pondok kami itu sangat luar biasa ya, diminati oleh santri karena sangat mudah dan mudah juga membeli, dijangkau juga ya. Dan sama dengan kamus yang besar itu sampai ratusan ribu ya. Kalau kamus Mahmud Yunus Arab Indonesia itu saya kira hanya 30.000 sampai 50.000. Saya juga melihat mufassir yang ada di Nusantara ya memang tidak ada nama yang disebut dengan Muhammad Yunus. Ada Bisri Mustafa, Buya Hamka, Hasan, Syekh Nawawi Bantani, Ahmad Sanusi, Syekh Abdul Rauf Singkel, Ramli, Muhammad Adnan, saya kira tidak ada ya, tidak ada masuk. Saya kira ada ulama yang sangat luar biasa, yang sangat produktif dalam menulis. Juga tafsir Al-Misbah ya, saya kira kalau dimasukkan semuanya saya kira tidak masuk ya dalam makalah. Kalau saya kira itu hanya sampel yang ditulis oleh pemakalah. Nah, menyangkut masalah tanda kurung itu ya. Saya kira kalau kita melihat tafsir Jalalain itu ya, tafsir Jalalain itu kan ada kurung-kurungnya ya. Kurung-kurungnya itu kan berarti penegasan atau penafsiran daripada apa yang diungkap ya. Kalau kita baca tafsir Jalalain itu banyak sekali dalam kurun, itu berarti bahwa menurut saya bahwa itu adalah merupakan penegasan bahwa yang dimaksud ini, yang dimaksud ini, supaya tidak tidak bertele-tele dan tidak
tidak banyak tidak banyak tanggapan lagi. Nah, sama tadi yang diungkapkan ya, saya kira banyak sekali yang perlu penjelasan ya. Sama halnya kalau kita menerjemahkan ayat tentang wudhu ya, itu kan dikatakan famsahu birusikum, basuhlah kepalamu. Kalau tidak dijelaskan kepalamu itu kan bisa nanti multitafsir. Kepala apa yang dimaksud? Maka harus jelas kepala yang dimaksud adalah kepala ini. Jangan sampai kepala sekolah atau kepala madrasah yang mau disapu ini. Jadi memang perlu dalam kurung. Apalagi kalau laki-laki banyak sekali kepalanya ini. Yang mana ini kepala? Nah, itu perlu dalam kurung ya. Menyangkut masalah ya, pengalihan bahasa saya kira juga ya. Masuk pengalihan bahasa supaya kita bisa memahami bahasa tersebut. Selanjutnya tahapan keilmuannya tadi sudah dijelaskan bahwa seorang mufassir memang harus memiliki banyak ilmu ya. Kriteria seorang mufassir, kalau saya seperti ini hanya membaca tafsir, bukan mufassir ya. Hanya membaca tafsirnya orang ya. Karena beda ahli tafsir, ada yang mengatakan beda ahli tafsir dengan mufassir ya. Ahli tafsir itu katanya bahwa dia tahu tentang tafsir, tapi dia bukan mufassir. Jadi ada juga mufassir dan ada ahli tafsir. Ada yang membedakan itu ya. Kalau mufassir itu adalah memang betul-betul ada tulisannya tentang tafsir. Ya, kalau ahli tafsir ini ya mungkin ilmunya yang dia tahu, tapi sebagai seorang mufassir enggak. Nah, makanya itu saya kira harus memiliki banyak. Tadi diinformasikan bahwa seorang mufassir ya, kalau kita kan hanya masuk pada wilayah memahami penafsiran ulama. Ya, kita belum bisa masuk dalam kategori mufassir. Karena banyak ilmu yang harus dimiliki seperti tadi bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak sekali. Ya, ada balaga, ada mantik dan seterusnya. Belum lagi masuk pada wilayah mufradat ya, mufradatul Quran. Mufradatul Quran itu juga harus diperhatikan bahasa Arab pra-Islam itu kan banyak ya. Banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran ya mungkin harus didekati dengan pendekatan syair pra-Islam. Kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi itu ya, banyak sekali ya dicontohkan syair-syair yang syair-syair yang berasal dari pra-Islam. Itu untuk mendekati satu pemahaman mufradatul Quran. Ya, mendekati ya, karena mufradatul Quran itu sangat penting juga. Sangat penting untuk melihat kira-kira satu kalimat itu berasal dari akar kata yang sama atau enggak. Nah, makanya itu pendekatan kebahasaan itu ya sangat penting untuk kita lakukan. Nah, selanjutnya apakah tidak memisah-misahkan antara ketika tafsir Nusantara ini? Perbedaan penafsiran saya kira mutlak ada ya. Mutlak ada karena namanya tafsir. Tafsir itu yang tahu hakikat Al-Quran itu sebenarnya adalah Allah ya. Kalau kita ini hanya mendekati sehingga tidak tidak kita bisa katakan bahwa inilah yang paling benar ya. Inilah yang paling benar. Mendekati kebenaran ya oke. Tapi inilah yang paling benar saya kira tidak. Karena memang ketika membaca Al-Quran dengan yang pernah kita pelajari itu adalah qiraah Sabah, saya kira punya pengertian yang berbeda ya. Seperti kata-kata lamasa dan lamasa ya. Lamasa dan lamasa itu kan sudah berbeda arti. Lamasa itu saling bersentuhan, lamasa itu menyentuh. Ada isim
timbangannya timbangan fa'ala dan timbangannya timbangan fa'alan. Saya kira lamasa itu saling ya, fa'ala itu saling. Kalau lamasa itu tidak. Hanya sehingga lamasa dan lamasa itu melahirkan penafsiran yang berbeda. Ya, penafsiran yang berbeda. Tapi kita tidak masuk pada wilayah pertengkaran itu tadi. Kita hanya mengatakan ya memang ada penafsiran yang begitu, tetapi sikap saya ini. Ya, tadi Emilia ya mengatakan bahwa apakah tidak salah kalau saya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi tidak berarti bahwa kita hanya mengatakan bahwa tafsir Al-Misbah itulah yang benar. Tidak. Masih banyak penafsiran-penafsiran yang lain. Banyak ya. Banyak contoh-contoh yang lain yang apa namanya? Penafsiran-penafsiran yang lain yang bisa kita baca. Saya kira menarik tadi dikatakan oleh Ustaz Muammar bahwa kita ini pembaca apa yang kita butuhkan ya. Apa yang kita butuhkan. Kalau kita butuhkan maknanya maka ya kita baca tafsiran-tafsiran yang mungkin dapat kita langsung memahami makna yang terkandung. Karena memang salah banyak ya, banyak penafsiran-penafsiran, banyak mufassir-mufassir atau tafsir yang muncul seperti yang saya pernah kaji. Kalau saya pernah kaji itu adalah tafsir bahasa Bugis ya, karya Daud Ismail itu. Sangat beragam sanadnya. Kadang menyebutkan sanad, kadang tidak menyebutkan sanad karena hanya menyebutkan matan kalau apa namanya menyebutkan hadis. Berarti kalau kita melihat keilmuan apa namanya dari segi usul hadis berarti kan tidak memenuhi persyaratan. Tapi bukan barangkali poinnya di situ. Poinnya adalah bagaimana kita memahami mana yang terkandung dalam Al-Qur'an. Jadi posisi kita mana? Kita butuhkan tafsir Al-Misbah, silakan. Saya kira tafsir Al-Misbah sangat mudah sekali dipahami ya, tidak bertele-tele. Ya, tapi tentu juga kita harus membelinya. Mungkin sekarang itu sekitar 2 juta lebih ya, 2.500.000 berapa ya, tafsir dengan terjemahannya. Kalau tafsir yang lain ya, tafsir dengan bahasa lain, saya kira agak susah ditemukan ya. Kalau tafsir bahasa Bugis ya, tafsir bahasa Bugis di sini ada beberapa ulama kita yang menafsirkan dengan tafsir bahasa Bugis. Ada 2 ulama yang telah menamatkan tafsir bahasa Bugis. Yang pertama adalah Kiai Haji Daud Ismail, yang kedua adalah Kiai Haji Abdul Muin Yusuf, itu tafsir bahasa Bugis. Ya, tafsir bahasa Bugis. Bukan hanya itu, banyak mufassir-mufassir kita, ulama-ulama kita di daerah Sulawesi ini hanya menafsirkan 1 juz, 2 juz dan 3 juz. Itu yang banyak. Yang banyak dilakukan ya. Jadi penafsiran tafsir Nusantara ini bukan berarti mengkotak-kotakan. Mengkotak-kotakan. Jadi hanya membahasakan dengan bahasa daerah. Al-Quran itu ditafsirkan dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena terus terang ya masih banyak bangsa Indonesia yang tidak tahu bahasa Indonesia ya. Saya pernah di Kalimantan itu di Samboja ya. Tugas selama 1 tahun, petugas masjidnya itu adalah orang Banjar, saya orang Bugis. Dia berbahasa Banjar, saya berbahasa, dia tidak tahu bahasa Indonesia, saya tidak tahu bahasa Banjar. Jadi gimana? Hanya saling ketawa saja, tidak tahu persoalan. Ya, kalau di sana namanya ya. Itu kan petugas masjidnya di sana. Dia selalu berbahasa Banjar kepada saya, tapi saya tidak tahu bahasa Banjar. Saya berbahasa Indonesia, dia tidak tahu bahasa Indonesia. Itu menandakan bahwa masih banyak bangsa teman-teman kita penduduk Indonesia yang tidak tahu bahasa Indonesia. Nah, disinilah pentingnya tafsir Nusantara. Persoalannya adalah kadang-kadang tafsir suku itu punya tulisan tersendiri ya. Sama dengan bahasa Bugis itu ada tulisan bahasa Bugis. Tapi ada banyak orang Bugis yang tidak tahu membaca tulisan bahasa Bugis. Ini jadi persoalan. Saya tidak tahu bahasa Sunda apakah ada tulisan Sundanya. Jawa kan ada juga ya.
persoalannya juga lagi, apakah orang-orang Jawa tahu bahasa tulisan Jawa, bahasa Bugis? Apakah orang-orang Bugis itu tahu tentang tulisan Bugis? Nah, inilah sehingga tafsir-tafsir yang bahasa daerah tidak bisa berkembang karena jarang ada yang berminat. Jarang berminat seperti tulisan bahkan santri sendiri tidak berminat untuk itu karena dia tidak tahu membaca ya. Kemarin kan masuk salah seorang penulis penerjemahan bahasa Bugis ya di Litbang Kementerian Agama itu, dia tidak tulis dalam bahasa Lontara, tapi dia hanya tulis dengan bahasa Latin. Bahasanya Bugis, tapi tulisannya bahasa Indonesia. Itu kan sangat terancur sekali. Itu sudah diterbitkan oleh Litbang ya, Kementerian Agama. Jadi tulisannya bahasa Indonesia, bacaannya adalah bacaan bahasa Bugis. Jadi memang susah ya perkembangan tafsir Nusantara ini sangat susah, apalagi kalau ditulis dengan tulisan bahasa daerah masing-masing. Tafsir Nusantara tidak menjadikan terkotak-kotak ya. Tadi dikemukakan oleh pemakala, tapi bagaimana tafsir itu bisa dipahami oleh masyarakat yang mungkin dalam tanda petik tidak tahu bahasa Indonesia, maka tafsir Nusantara inilah penting untuk dilakukan oleh para ulama-ulama. Cuma persoalannya bakat untuk membaca tafsir itu sangat kurang ya. Kurang untuk bakat bangsa Indonesia untuk membaca tafsir Nusantara. Nah, ulama-ulama Nusantara tadi dikemukakan juga bahwa sebenarnya para mufassir itu menulis tafsir itu sesuai dengan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Jadi ulama Nusantara itu hanya memberikan contoh-contoh yang ada di sekitarnya. Contoh-contoh bukan berarti merubah ya, tapi hanya mengungkapkan contoh-contoh fakta-fakta yang ada di lapangan. Tapi fakta-fakta yang ada di lapangan itu adalah fakta-fakta yang ada di sekitar di mana beliau tinggal, para mufassir itu tinggal. Mungkin bisa kita baca dengan berbagai tafsir-tafsir Nusantara itu, seperti tadi saya katakan, penelitian tafsir S3 saya itu adalah tafsir bahasa Bugis ya, yang ditulis oleh Gurta Daud Ismail. Saya kira tafsir sosial mengarah kepada sosial itu sangat banyak. Tapi apa yang dilakukan itu bukan berarti merubah ya, tapi bagaimana menegaskan, memperkuat, memberikan kekuatan, memberikan wawasan terhadap pembelajaran kita terhadap Al-Quran. Saya kira itu yang saya kemukakan pada kesempatan ini. Saya kira ini adalah terakhir Pak Aminuddin ya. Ya, kalau terakhir maka saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Mungkin ada hal yang tidak berkenan dan ilmu saya ya masih hanya di situ saja. Ya, mungkin kita masih bisa ada di antara kita lebih tahu dengan saya. Mungkin ada yang salah, ada yang kurang, mungkin perlu dibaca kembali. Itulah yang saya sampaikan dan saya mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya semua ya. Saya kira saya serahkan kepada moderator untuk mungkin menutup semester kita pada hari ini. Disilakan. Baik, Ustaz Dr. Muhyiddin yang saya hormati, terima kasih atas penjabarannya, pencerahannya, serta motivasi terhadap kita. Untuk mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini dan mengakhiri pula materi kita, insya Allah kalau kita mungkin masih ingin diskusi ataupun belajar sama Ustadz Dr. Muhyiddin masih bisa ya Ustadz ya? Kita ya silakan. Oke. Untuk
lebih barokahnya, saya minta Ustadz Muhyiddin untuk memimpin doa kita bersama-sama pada sore hari ini. Oke. Lahadinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma jalna jama mubaraka wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suman marhuma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hina bil iman wa mitna bil iman wa syurna bil iman wa dakhilnal jannatal amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Muhyiddin atas waktu dan kesempatan untuk mengajar kami di studi Quran ini. Apabila dari kami, saya mewakili sebagai Kosma, koordinator mahasiswa, di sini hanya menjembatani apabila ada kurang dan lebihnya, salah kata ataupun tindakan dari kami mewakili mahasiswa MPI 2, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pastinya kami yang masih muda ini masih banyak salahnya. Mungkin di Zoom ini kurang tawaduknya, kurang akhlaknya, membaca juga mengurangi kesopanan kami terhadap beliau, Bapak Ustadz Muhyiddin. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendorong kita atau yang bisa menarik kita ke surganya Allah SWT nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bimbingannya. Terima kasih Ustaz, mohon maaf lahir batin.